5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadira Abdullah dengan NIM 231230446 dari kelas PAI 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai memahami ayat tentang kewajiban menuntut ilmu atau belajar. Pada khususnya pada Quran Surah At-Taubah ayat 122. Surah At-Taubah merupakan surah ke-9 yang terdiri atas 129 ayat. Keunikan dari surah At-Taubah yaitu tidak diawali dengan basmalah, karena basmalah merupakan kalimat agung Allah yang penuh rahmat. Sedangkan konteks dari surah At-Taubah yaitu pernyataan perang terhadap kaum musyrikin. At-Taubah yang berarti pengampunan juga dikenal sebagai baroh yang artinya berlepas diri atau pemutusan perjanjian damai dengan kaum musyrikin. Surah At-Taubah turun setelah Rasulullah SAW kembali dari perang Tabuk pada tahun 9. Pengumuman terkait surah ini disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Surah At-Taubah merupakan surah yang turun di kota Madinah atau disebut surah Madaniyah. Penjelasan singkat mengenai surah At-Taubah pada ayat 122 yang menyebutkan bahwa tidak semua orang dari kaum muslimin harus pergi berperang. Sebagian dari mereka tetap tinggal untuk memfokuskan diri pada pembelajaran agama dan memperdalam pemahaman terhadap wahyu Allah. Mereka yang tetap tinggal ini memiliki tugas untuk mengajarkan umat yang tidak ikut serta dalam peperangan, agar ketika mereka kembali, mereka dapat memperbaiki dan menambah pengetahuan mereka tentang agama. Ayat ini menekankan pentingnya pendidikan agama serta peran orang yang memiliki ilmu untuk membagikannya pada umatnya. Bunyi Quran Surah At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kanal mu'minu liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Ada 3 poin yang ditekankan pada ayat ini. Yang pertama, bahwa tidak semuanya harus ke medan perang. Wa ma kanal mu'minu liyanfiru kafah. Tidak sepatutnya kaum mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Ini menekankan bahwa tidak semua orang muslim harus ikut serta dalam medan perang. Ayat ini berhubungan dengan ekspedisi perang Syariah yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengirimkan pasukan untuk berjihad, sebagian kaum muslimin yang tinggal di Madinah tetap diperintahkan untuk memperdalam ilmu agama mereka bersama Rasulullah. Mereka yang ikut berperang mendapatkan pelajaran langsung dari Rasulullah, sementara yang tinggal akan mengajarkan agama kepada umat setelah pasukan ini kembali. Dalam konteks ini, jika peperangan itu adalah ghazwah atau Rasulullah turut serta, semua pria muslim diwajibkan ikut kecuali ada halangan syar'i. Namun untuk syariah yang sebagian hanya diperintahkan untuk berjihad, sementara yang lainnya fokus belajar dan mengajarkan agama. Poin yang kedua yaitu tafaqquh fid din, yang menekankan bahwa pentingnya menuntut ilmu agama. Ayat ini mengajarkan bahwa tidak semua orang harus ikut ke medan perang, sebagian harus tinggal untuk mempelajari agama dan mengajarkan ilmu tersebut kepada orang yang kembali dari medan perang.
Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ini menunjukkan kewajiban menuntut ilmu sebagai tanggung jawab bersama, atau disebut juga kifayah, bukan individu. Ayat ini juga menunjukkan bahwa setiap golongan harus memiliki wakil yang mempelajari agama untuk menyebarkan ilmu secara merata. Buya Hamka juga menambahkan bahwa pembagian tugas dalam jihad mencakup beberapa yang fokus pada ilmu, yang merupakan bagian dari jihad. Yang poin ketiga adalah misi dakwah dan tarbiyah. Nah, yang disebut di sini yaitu misi dari Tafakuh Fiddin. Mereka belajar agama untuk diajarkan dan didakwahkan kepada kaumnya. Mereka bukan sekedar belajar untuk dirinya sendiri, namun memiliki misi dakwah dan tarbiyah, memberi peringatan kepada kaumnya agar mereka bisa menjaga diri. Buya Hamka juga menambahkan, ujung ayat ini memberikan ketegasan kewajiban ahli ilmu, yakni memberikan peringatan kepada kaumnya bila mereka pulang kepada kaum itu, agar kaum itu berhati-hati. Selanjutnya mengenai nilai-nilai pendidikan agama Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai pendidikan agama Islam yang pertama yang terkandung dalam surah At-Taubah ayat 122 yaitu kewajiban menuntut ilmu. Ayat ini menekankan bahwa menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, adalah kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Guru harus mengajarkan kepada siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab mereka. Yang kedua, pembagian tugas dan peran. Tidak semua harus melakukan hal yang sama, sebagian harus fokus pada pendidikan dan ilmu. Setiap individu memiliki peran yang berbeda, namun penting dalam masyarakat. Yang ketiga adalah tanggung jawab menyebarkan ilmu. Ilmu yang diperoleh harus disebarkan untuk memperbaiki masyarakat. Guru perlu menanamkan bahwa ilmu yang dipelajari memiliki tujuan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Yang keempat, pentingnya kedalaman pengetahuan. Ayat ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam, terutama dalam ilmu agama. Guru yang harus mendorong siswa untuk tidak hanya belajar secara permukaan, tetapi juga mendalami materi. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, prioritas dalam belajar. Guru harus menekankan pentingnya pendidikan yang mendorong siswa untuk belajar dengan serius dan tekun. Yang kedua, berperan dalam masyarakat. Guru dapat mengajarkan siswa bahwa setiap orang memiliki peran penting dalam masyarakat dan mendorong mereka untuk mengembangkan potensi untuk kebaikan bersama. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Ilmu harus dipelajari, harus digunakan untuk membantu orang lain, misalnya melalui kegiatan berbagi ilmu atau pengabdian masyarakat. Kemudian tanggung jawab sosial. Ilmu yang dipelajari harus digunakan untuk membantu orang lain, misalnya melalui kegiatan berbagi ilmu atau pengabdian masyarakat. Kemudian pendalaman ilmu. Guru harus mendorong siswa untuk memahami materi pelajaran secara mendalam dan berpikir kritis, misalnya melalui diskusi dan tugas yang menantang. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, seorang guru pendidikan agama Islam dapat membentuk siswa yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga berkomitmen untuk menggunakan ilmunya demi kemaslahatan umat. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.